Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita sudah memasuki tanggal 18 Juli tahun 2024 dan ini mendekati akhir bulan tentunya. Nah, di akhir bulan ini menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penerima manfaat karena memang untuk jadwal terdekat yaitu pencairan bantuan program Keluarga Harapan maupun bantuan pangan tunai ya untuk alokasi 2 bulan yang disalurkan oleh Himbara. Sudah banyak di media sosial yang tersebar bahwa jadwal untuk penyaluran PKH dan juga BPNT ini sudah rilis ya. Apakah benar informasi seperti itu? Dan juga sudah ada yang cair di malam hari, kemarin malam tepatnya di tanggal 17, ada yang telah masuk bantuannya. Apakah benar untuk bantuan PKH maupun BPNT ini sudah ada salah satu KPM yang mulai dicairkan dan ini apakah menjadi tanda yang baik? Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akan mengecek melalui aplikasi 6NG tentunya yang ini bisa menjadi jawaban kepada Anda yang terus bertanya. Apalagi bagi para penerima manfaat yang sudah menerima bantuan PK maupun BPNT yang lebih lama. Karena memang rata-rata di media sosial yang masih gagal paham, yang masih belum tahu informasi secara detail, ini adalah KPM-KPM baru hasil validasi by system. Oke, kita bahas satu persatu. Ya, ada postingan di grup media sosial ya, terutama yang ramai itu adalah grup Facebook bahwa untuk jadwal penyaluran PKH maupun BPNT ini sudah rilis. Misalkan tertulis bahwa PKH ini cair di tanggal 27 Juli, lalu juga untuk BPNT-nya ini cair di tanggal 2 Agustus. Apakah benar seperti itu? Nah, beberapa hari yang lalu ya, tepatnya di hari Selasa, kami para SDM program Keluarga Harapan, terutama di wilayah zona Banyuwangi Selatan, ya saya mendapatkan informasi yang detail dari koordinator kabupaten bahwa untuk saat ini kondisi Kementerian Sosial saat ini adalah begini ya. Jadi informasi yang terjadi saat ini masih tidak seperti yang dulu, jadi masih belum kondusif. Jadi untuk informasi terkait dengan jadwal pencairan, lalu termasuk juga SP2D atau data bayar para penerima manfaat, terutama bagi KPM yang diserahkan oleh PT Pos Indonesia. Ini yang terjadi adalah komunikasi antara Kementerian Sosial dengan pendamping sosial ini masih kurang efektif terkait dengan BNBA ya atau BNB address atau daftar nama para penerima manfaat, sehingga ketika proses penyaluran ini kami kadang terkejut ketika ada KPM yang belum dikenal sebelumnya ya, tidak dikenal sebelumnya tiba-tiba mendapatkan bantuan PKH. Dan informasinya bahwa untuk KPM penerima PKH baru melalui validasi by system ini bisa terjadi jika KPM penggenapan 10 juta setiap penyalurannya ini masih belum tercukupi. Misalkan setiap penyaluran PKH kan membutuhkan kuota 10 juta KPM seluruh Indonesia. Maka ketika ada kekurangan dari 10 juta, maka akan diambil dari para penerima manfaat yang sebelumnya memperoleh program sembako atau BPNT. Nah, ini validasi by system yang mempunyai komponen baik itu pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial. Ini yang menjadi masalah. Dan untuk jadwal penyaluran ini setiap jadwal pastinya para pendamping sosial tidak akan mengetahui karena memang tidak ada informasi resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kapan jadwal tanggal pastinya, sehingga semua orang akan selalu tebak-menebak ya kira-kira tanggal berapa, sehingga saya konfirmasi di awal bahwa untuk tanggal yang sudah ditetapkan, yang sudah pasti penyalurannya ini tidak ada. Jadi dari Kementerian Sosial tidak menuliskan misalkan BPNT tanggal 2 Agustus, lalu PKH tanggal 27 Juli. Ini tidak benar seperti itu karena Kementerian Sosial tidak merilis jadwal pasti. Karena ini terkaitannya dengan Kementerian Sosial mengeluarkan SP2D, mengeluarkan SI, ini perintah langsung dari lembaga bayar baik itu Himbara maupun PT Pos Indonesia. Sehingga untuk jadwal penyalurannya ini diserahkan ketika sudah tertransfer dari rekening Kementerian Sosial ke Himbara maupun PT Pos, maka teknis penyalurannya ini diserahkan kepada lembaga bayar masing-masing. Sehingga tanggal pasti ini tidak akan diketahui. Termasuk juga para pendamping sosial program Keluarga Harapan. Jika dulu ya sebelum kepemimpinan Ibu Trisma kita selalu mendapatkan SP2D terlebih dahulu ya, mendapatkan jadwal penyaluran sebelum adanya proses top up penyaluran kepada masing-masing KPM. Kami selalu mengetahui terlebih dahulu ya ini SP2D KPM yang akan cair, sehingga ini bisa menjadi bahan ketika
ada pertemuan bulanan. Kita menyampaikan bahwa nama-nama ini masuk, nama-nama ini masih belum layak dan lain sebagainya. Untuk saat ini tidak ya, jadi kami para pendamping sosial hanya fokus mendampingi program keluarga harapan, lalu jika ada asesmen yatim piatu kita asesmen, termasuk RST dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi terbantahkan ya, untuk jadwal yang tersebar ini adalah jadwal kira-kira ya, entah ini dari oknum pendamping ataupun dari masyarakat luas. Biasanya ini dari para YouTuber yang bukan berprofesi sebagai pendamping sosial untuk memancing minat dari viewer seperti itu. Nah, selanjutnya kemarin malam ada postingan dari daerah Probolinggo, Jawa Timur yang mengatakan, ini ya, bisa Anda lihat di layar, barusan cair BPNT murni, tapi saldonya cuma 333. Kenapa bisa begitu ya? Biasanya 400. Apakah ada yang sama? Oke, ini adalah penerima BPNT murni. Nah, jika kita lihat saldo 300.000 ini adalah saldo PKH. Dan ketika dikonfirmasi yang bersangkutan ini ternyata memiliki komponen PKH. Seperti itu. Nah, ini menjadi pertanyaan kita juga sebagai pendamping, karena memang Kementerian Sosial belum sampai saat ini tidak ada surat yang mengatakan progres penyaluran PK ini sudah 100% atau belum. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa validasi PK by system ini masih terus berlangsung ya, meskipun ini sudah memasuki tahap-tahap untuk penyaluran Juli-Agustus yang diserahkan oleh Himbara. Sehingga saya rasa komunikasi saat ini masih belum baik ya, jadi tidak dalam keadaan baik, sehingga ketika ada validasi by system pendamping PKH tidak mengetahui dan juga tidak ada SP2D yang masuk ke pendamping, tidak ada pemberitahuan, sehingga ya ini ibaratnya jalan sendiri-sendiri seperti itu. Jadi apakah memang sudah mulai cair untuk PKH? Nah, jawabannya adalah belum. Jadi bagi Anda yang bantuannya belum cair, tidak perlu cek bolak-balik ya ketika ada yang sudah mengunggah bukti transaksi. Oke, ketika cek melalui aplikasi 6NG milik operator, bagi yang disalurkan oleh Himbara, ya statusnya sudah masuk ya untuk BPNT. BPNT sudah masuk yaitu Juli-Agustus tahun 2024, namun keterangan SP2D-nya ini masih kosong. Termasuk juga PKH ketika dicek melalui aplikasi 6NG milik operator, bagi KPM yang disalurkan oleh Himbara ini keterangannya sudah masuk Juli-Agustus, tapi statusnya masih strip ya, masih belum jelas. Nah, ketika statusnya ini sudah SPM, sudah SP2D maupun SI, maka kita bisa mengevaluasi ya, apakah penyaluran ini akan segera dilakukan atau tidak ya, seperti itu tandanya. Jadi tenang saja karena memang belum ada penyaluran untuk PKH maupun BPNT periode Juli-Agustus bagi Anda yang disalurkan oleh KKS. Nah, hari ini juga saya mengecek untuk menjawab sekalian untuk KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Bagaimana jika misalkan KPM yang disalurkan oleh Himbara ini 2 bulan sekali, maka wajar ketika keterangan Juli-Agustus sudah masuk. Namun untuk KPM PT Pos Indonesia ini jika keterangannya sudah masuk ya alhamdulillah. Namun untuk PT Pos Indonesia sekali lagi ini penyalurannya adalah 3 bulan sekali. Ketika saya cek melalui aplikasi saya SIGNG, maka untuk KPM dampingan saya ambil secara acak untuk PKH maupun BPNT ini belum masuk ya untuk keterangan Juli hingga September karena 3 bulan. Nah, status terakhir yang muncul di menu 6NG adalah April hingga Juni yang sudah tersalurkan. Jadi untuk KPM Himbara ya yang disalurkan oleh KKS yang 2 bulan sekali itu, status keterangannya di 6NG sudah masuk Juli Agustus, namun masih belum ada tanda-tanda pencairan. Untuk yang pos ini belum masuk keterangannya, sehingga bisa saya prediksikan juga ya, karena memang kita jadwal pastinya atau tanggal pastinya tidak mengetahui, hanya Kementerian Sosial yang tahu, maka untuk KPM yang diserahkan oleh Himbara, PKH maupun BPNT Juli Agustus ini akan dicairkan kemungkinan besar di akhir bulan Juli hingga di minggu pertama bulan Agustus. Namun untuk KPM yang diserahkan oleh PT Pos Indonesia, kemungkinan besar ya di akhir Agustus atau di awal September paling lambat, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya informasikan karena sudah 10 menit ya saya memberitahukan kepada Anda agar Anda tidak gagal paham. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang senantiasa mensupport perkembangan channel Inspirasi Oktara, terlebih bagi Anda yang telah subscribe channel ini. Tetap jaga kesehatan, terutama di tengah cuaca yang masih belum bersahabat dengan kita. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.